Masjid ini bangunannya itu masih berdiri ya. Bisa lihat tuh banyak sekali sisa-sisa bangunan atau puing-puing bangunan. Wah, itu ada ikan gede. Bekas taman ya. Ini sepertinya tempat wudhu ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kita bisa lihat ini juga ada perahu. Nih ada ikan sapu maut, guys. Kita duduk dulu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan juga batin ya. Dan tentunya tidak kekurangan suatu apapun. Baik. Nah, kali ini saya sedang berada di Sumedang untuk melihat surutnya danau atau bendungan Jati Gede. Masya Allah, tabarakallah. Nah, subhanallah sekali sahabat semuanya ya. Di depan saya ini dulunya adalah perkampungan. Ini perkampungan warga. Tepatnya ini adalah kampung Cibungur ya. Kalau dulu itu airnya sampai sana sahabat ya, sampai bendera itu tuh. Tapi setelah beberapa bulan nih kemarau yang lumayan panjang, akhirnya airnya surut. Airnya surut dan muncullah kembali perkampungan-perkampungan atau rumah-rumah warga yang dulu sempat terendam oleh bendungan Jati Gede ini sahabat semuanya ya. Dan konon katanya tenggelamnya perkampungan warga ini dalam kurun waktu cuman 1 malam. Karena waktu itu hujan sangat deras sekali sehingga air langsung naik dan terus meluap ya ke sini. Sampai ke sini tuh. Sampai ke sana tuh ya. Dan sekarang mulai kembali terlihat perkampungan-perkampungan ya, atau sisa-sisa puing-puing bangunan yang dulu pernah terendam. Oke sahabat semuanya, kita akan mencoba untuk menelusuri ke sana tuh ya. Kita akan kelilingi nih seluruhnya, melihat perkampungan yang kembali muncul setelah surutnya bendungan Jati Gede ini. Oke, yuk kita lanjut. Baik sahabat, sekarang saya akan mencoba mengelilingi perkampungan-perkampungan yang memang dulu ini adalah pusat kota mungkin ya, karena ini di kecamatannya Dharma Raja, jadi ini dekat dengan kota. Nah, bisa kita lihat ini dulunya itu adalah sungai atau solokan yang cukup lumayan besar ya, Masya Allah. Dan ini terendam bertahun-tahun setelah adanya bendungan Jati Gede tuh. Ini bekas solokan yang sudah terendam dan sekarang muncul lagi. Dan termasuk jalan ini juga waktu itu terendam sahabat setelah air dari bendungan Jati Gede ini meluap ya. Masya Allah. Tuh lihat sahabat, kita akan ke sana melihat apa perkampungan yang kembali muncul ya. Pokoknya kita akan kelilingi. Nah, ini ada bangunan nih. Tuh, ini bekas bangunan tuh. Ini bekas bangunan pemukiman warga mungkin ya. Insya Allah. Nah, kita akan ke sini nih. Kita akan belok dulu ke sebelah kiri. Dan menurut informasi bahwasannya kampung Cibungur ini adalah kampung yang padat penduduknya gitu sahabat semuanya. Masya Allah ya. Dan air itu sekarang sudah surut hingga 80%. Tersisa cuma 20% lagi katanya sahabat. Masya Allah. Subhanallah. Dan lumayan mengerikan ya. Karena tadi sempat ngobrol dengan warga setempat, katanya dulu itu kalau sebelum terendamnya perkampungan di sini ke Cibungur ini ya, jadi warga sejahtera karena pesawahannya hijau, kemudian panennya itu banyak. Nah, setelah terendam akhirnya warga semua berikut ekonomi dan rumah-rumahnya itu terendam ya. Nah, ini dia. Ini adalah rumah-rumah ya. Tuh sahabat. Ini rumah-rumah warga
yang dulu terendam dan sekarang kembali muncul ya. Allahu Akbar. Wow, kita bisa lihat ke sana tuh banyak sekali bangunan-bangunan. Kita perdekat sedikit ya. Nah, kita bisa lihat tuh banyak sekali sisa-sisa bangunan atau puing-puing bangunan yang sekarang kembali muncul. Termasuk ke sini juga banyak. Ini banyak sumur ya, karena memang sumber airnya dekat, atau kalau di sini itu nggak terlalu dalam. Masya Allah. Wah, ini sepertinya bekas rumah. Dan kata warga sih yang dari sana itu dulunya itu adalah pesawahan, sawah itu semua sawah. Itu sawah. Dan ini adalah pemukiman warga atau perkampungannya. Ini banyak banget sahabat ya yang kembali muncul. Masya Allah. Oh, ini sumur sahabat. Wah, itu ada ikan gede. Tuh, gede ikannya. Waduh, telat nih. Ikan gede banget. Itu sepertinya ikan mujair ya. Ini ikannya gede guys. Tuh, Masya Allah. Gede banget. Aduh, cuman sayang udah mati ini mah, udah kering. Allahu Akbar. Oke. Udah, kita lanjut lagi. Dan di sini juga banyak sekali ya. Ini tutut. Kalau di sini namanya tutut tuh, banyak banget tuh. Allahu Akbar. Oke, kita akan lanjut ke sana. Dan kita akan lihat tuh di sana tuh yang ada tiang bendera. Itu adalah dulu katanya masjid ya. Itu masjid. Kita akan lihat ke sana yuk. Berarti ini beberapa tahun jalan ini terendam oleh air dari bendungan Jati Gede ini sahabat. Tuh, ini juga sama puing-puing bangunan yang mana terendam bertahun-tahun dan sekarang kembali muncul. Wah, Masya Allah. Tuh. Dulunya sampai sana tuh, sampai yang ada perahu ya airnya. Kita akan ke sini sahabat. Ini perkampungan yang padat dengan penduduk. Tuh. Tuh. Dan ini ada bekas bangunan juga sama. Tuh. Dan itu kayaknya sepertinya WC-nya atau toilet. Nih, bentar kita ke sini dulu sahabat. Kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, ini dia. Tuh, banyak banget, tututnya banyak banget. Dan ini kayaknya sepertinya bekas bekas taman ya. Biasanya suka ada air mancur di sini atau apalah. Dan dari informasi yang saya dapat juga bahwasannya masyarakat waktu itu tidak sempat untuk merapihkan peralatan dan juga perabotan rumah ya. Karena memang pada saat itu air datang begitu besar, hujan begitu besar sepanjang malam ya. Sehingga mungkin dari sungai-sungai dari Sumedang, kemudian dari Garut dan dari semua pelosok itu kan tumpah ke sini semuanya. Dan pada saat itu terjadilah peluapan air yang luar biasa sangat besar, sehingga pemukiman warga di sini semuanya itu terendam oleh air ya. Allahu Akbar. Nah, ini ada sumurnya sahabat. Tuh. Masya Allah. Tuh, ini juga tutut banyak banget ya. Cuman ini udah pada mati karena udah lama keringnya ya. Nah, di sana ada bangunan sahabat tuh. Nah, itu katanya ini adalah bangunan masjid yang mana masih terlihat bentuknya ya. Mungkin kalau rumah-rumah itu hampir semuanya rata. Semuanya rata, cuman ini masjid ini bangunannya itu masih berdiri ya. Walaupun memang tidak begitu tidak komplit, tapi masjid ini, bangunan ini paling bisa dikatakan ini bisa masih terlihat, beda dengan
rumah-rumah warga yang memang pemukiman warga itu semua, hampir semuanya itu tembok-temboknya udah disapu rata ya oleh air. Nah ini masjid, ini dulunya adalah masjid besar di daerah sini itu. Oke, tuh kita akan coba melihat ke sana seperti apa kondisinya masjid ini. Nah, wah, tuh lihat sahabat, ini backlight ya, backlight karena mataharinya dari sana. Oke, tuh, masya Allah, ini dia bangunan masjid besar di sini ya, yang terendam oleh air dan sekarang kembali muncul. Allahu Akbar. Wah, ini luar biasa banget sahabat. Ini sepertinya tempat wudhu ya, dan itu sepertinya WC tuh. Oke. Dan katanya ini adalah taman, dan itu adalah apa sih? Ya seperti itulah pokoknya, ini taman nih, ada bekas-bekas pohon juga ya, pohon-pohon hiasan mungkin pada saat itu. Tuh lihat tututnya banyak banget, masya Allah. Nah, kita akan lihat dari sini nih, supaya tidak gelap ya, alias backlight. Oke. Nah sahabat, tuh ini dia dulunya adalah masjid yang masjid besar di daerah sini, yang masya Allah masih kita masih bisa melihat tembok-temboknya yang masih berdiri dibandingkan dengan rumah-rumah warga yang memang sudah rata semuanya, tidak tersisa. Allahu Akbar. Dan di sini ada sisa air juga nih ya sahabat. Ini ada bekas-bekas pohon, akar-akar daripada pohon kelapa. Ini sepertinya dulunya itu adalah memang kolam, ini kolam di pinggir masjid. Masya Allah. Nah, kalau dari sini ke sana itu adalah pesawahan ya, pesawahan. Begitu kata informasinya. Jadi warga-warga setempat dari dulu itu di sini menanam padi ya. Allahu Akbar. Tuh, kita lihat dari sini sahabat, lihat enak. Tuh, masya Allah. Perkampungan yang begitu luasnya sampai sana ya, sampai ujung sana itu terendam dengan air satu malam itu langsung terendam. Masya Allah. Hikmahnya itu adalah mungkin bagi warga-warga setempat tuh yang di saat kemarau yang begitu, yang sudah panjang ini, sebagian warga juga ada yang udah mulai kembali untuk menanam, berkebun mungkin ya, dan ada juga yang ngambil rumput seperti itu. Dan hikmahnya juga ini luar biasa, ikan di saat surut itu ikan semakin banyak sahabat ya, semakin banyak yang muncul dan banyak juga yang dapat yang besar-besar. Dan kemarin katanya dari informasi dari petualangan Teh Mayang tuh, ada juga orang Singapura sama orang Malaysia yang sengaja datang ke sini, ke Bendungan Jati Gede ini untuk sengaja mancing ya, mancing ikan. Allahu Akbar. Oke, ini kalau jalan capek juga sahabat ya, karena memang perkampungannya besar gitu ya. Capek nih kalau jalan kaki. Nanti kita akan ke sana, kita akan juga melihat perkampungan di seberang sana tuh ya. Dan ada juga pemakaman di sana yang sempat terendam oleh air. Nah ini dulunya sama kayaknya taman-taman masjid ya. Allahu Akbar. Tuh, kita bisa lihat dari sini sahabat. Masya Allah. Wih. Dengan kemarau yang panjang itu, warga juga kesulitan dalam masalah air ya sebagian. Yang mana kita tahu bahwa air itu adalah sumber daripada kehidupan. Masya Allah. Dengan adanya air itu pohon-pohon tumbuh subur, dan tentunya dengan adanya air itu menjadikan rezeki bagi kita ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, wallahu a'lam bimuradi. Jadi intinya Allah telah menurunkan air hujan dari atas langit, atau sebahagian dari langit itu rizqan lakum, jadi rizki ya bagi kita semuanya. Dan
tumbuh-tumbuhan pun jadi. Nah, kita bisa lihat ini juga ada perahu nelayan yang jelas kalau dulu itu mungkin ini berada di tengah-tengah bendungan ya, atau danau ini, tapi sekarang terdampar di pinggir jalan. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Oke sahabat, sekarang kita lanjut untuk berkeliling ke lokasi yang lain ya. Seperti apa sih tempat yang lain itu kondisi dan keadaannya. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita akan mengelilingi perkampungan yang berada di sana ya, di seberang sana. Dan banyak pemancing yang sengaja, bahkan dari tadi pagi saya melihat para pemancing berdatangan banyak sekali. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor juga. Banyak sekali. Bukan hanya yang datang itu bukan hanya orang Sumedang aja atau orang Jawa Barat, bahkan sampai luar negeri pun datang ke sini ya. Masya Allah. Ini kita bisa lihat kondisi sekarang setelah surutnya Bendungan Jati Gede ya, yang mana dulunya ini adalah pemukiman warga. Baik, kita lanjut ke sana sahabat. Nah. Oke. Dan biasanya kalau sore hari banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke sini ya. Ada yang penasaran dengan keadaan surutnya Bendungan Jati Gede ini. Ada juga mungkin yang mereka dulunya punya rumah di sini dan ingin melihat atau mungkin bernostalgia ya dengan masa lalu mereka gitu ya. Tuh, nah, ini adalah padi ya. Nah, sebagian ada juga warga yang mulai menanam tuh di sini sahabat. Nah, ini dulunya adalah padang atau pesawahan ya, pesawahan yang luas. Setelah terendam oleh air, akhirnya ya begitulah akhirnya ya. Nah, kita akan ke sini nih. Kita coba belok ke sini untuk melihat bagaimana keadaan di kampung yang satu lagi ya. Kita ke depan dulu deh. Kita lihat dulu keadaan air yang sekarang tersisa di Bendungan Jati Gede. Allahu Akbar. Tuh. Bagaimana sahabat bisa lihat ya di sana, di depan sana. Nah, kalau kesininya itu dulunya jalan ya, cuman terputus karena terendam air itu tadi. Nah, ini yang tersisa daripada air yang ada di Bendungan Jati Gede. Saya penasaran, pengen ke pinggirnya itu ya, pengen melihat apa namanya, apakah ada ikan di pinggiran itu. Kalau kita lihat ke sana itu banyak tuh kan warga-warga yang memancing ikan. Ini berdatangan dari mana-mana ya. Allahu Akbar. Tuh. Oke, jadi mungkin kendaraannya sampai sini. Ini juga dari Jakarta tuh, sahabat bisa lihat. Oke, nah kita bisa lihat sahabat ya. Ini adalah jalan tuh. Ini adalah jalan yang memang udah lama sekali terendam. Nah, ini lumpurnya loh. Ini lumpurnya. Tuh, banyak warga yang memancing. Dan itu juga kita bisa lihat tuh. Kalau kita zoom dulu. Nah, itu adalah bangunan yang sekarang udah muncul lagi. Allahu Akbar. Saya penasaran pengen ke sana, tapi jalannya kemana ya sahabat? Wow, tuh, Masya Allah. Ini orang yang banyak yang lagi mancing. Wah, terus nyangkut ah. Oh,
Laukna naon, ah? Lauk naon di dia? Oh, emas ayahnya. Wah. Itu nu ngeresepnya di mana wae, ah? Di dieu nya. Oh. Oh. Ini katanya si bapak tadi dapat ikan yang gede. Jadi kalau pas surut ini memang ikan-ikan mungkin lebih gampang didapatkan ya. Apalagi dengan kemarau yang panjang, jadi ikan-ikan lebih lapar mungkin. Wow, ini saya melewati ini apa? Apa letak ya naonnya tuh. Ah, bentar. Oh, ih. Kayaknya nggak belasak nih teh. Ah, ternyata nggak belasak guys. Tuh ini ada ikan naon teh. Sapu. Sapu maut. Maut. Nih ada ikan sapu maut guys. Kita duduk dulu. Oh. Nah, mang lauk sapu. Terus kayaknya nggak? Alas ya. Tuh ikan-ikan sapu lihat. Berarti itu orang di tengah-tengah nya danau gitu teh. Wah. Lauk naon aja dia? Dia jair. Oh. Sagala. Gitu. Lauk sapu. Oh iya mah nganggo ieu, loba nganggo lumut. Jairnya. Berarti kapungkurna jalan mun nya Kang ika dia. Jalan. Nanti kan lumpurna kandel. Nya lumpurna kandel. Loh. Iya, sabaraha tahun Kang ngakeubna ieu? Di 2015 teh. 2015. Berarti 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi katanya kurang lebih 13 kecamatan yang terendam selama 8 tahun ya kan.